Oke, di sini kakak akan melanjutkan pembahasannya. Kemarin kita udah di persamaan akuntansi ya. Di sini kita akan membahas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, terus laporan neraca, bersama laporan arus kas. Nah, kita eh, kemarin persamaan akuntansi itu dari transaksinya akan dibawakan ke dalam laporan-laporan ini. Dilanjutkan dalam laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. Nah, kita akan langsung saja ke laporan baru. Nah, di dalam sini jangan lupa dalam catatan atau bukunya ini kita harus ada kopnya. Kopnya itu yang pertama yang paling atas itu nama perusahaannya paling atas itu pasti. Urutannya paling atas itu nama perusahaan. Yang kedua itu di bawah nama perusahaan itu ada jenis laporannya. Jadi kayak ini seperti ini laba rugi laporan laba rugi kalau yang kemarin persamaan akuntansi bersama. Nah, ketiga itu periodenya bisa ditulis untuk bulan yang berakhir November 2013, untuk bulan yang berakhir 30 November 2013, terus bisa periode 30 November 2013, bisa seperti itu. Nah, yang keempat tuh biasanya rupiah, dalam rupiah, artinya dipersingkat nominalnya. Jadi kita udah kasih tahu, misalnya 1 juta nih, kita mau persingkat dia ditulis 1000. Nah, jadi kita harus kasih tahu dalam yang keempat ini mempersingkat gitu. Tahu misalnya nominalnya itu berapa. Dalam apa? Dalam rupiah, dalam jutaan, dalam apa gitu. Eh, laba rugi. Laba rugi ini, laporan laba rugi ini ketika laba laba itu pendapatan lebih tinggi daripada beban-bebannya. Ketika rugi, kebalikannya, pendapatannya lebih rendah daripada beban. Kenapa bisa seperti itu? Nah, pendapatan itu kan penghasilan dari perusahaan, sedangkan beban itu eh, namanya juga beban ya, yang dibayarkan oleh perusahaan, yang ditanggung oleh perusahaan atas akibat dari sebuah eh, melakukan pendapatan, mencari pendapatan. Jadi beban itu akibat dari kita mencari pendapatan. Kenapa seperti itu? Karena sebelum kita mendapatkan pendapatan, kita harus mengeluarkan bebannya dulu. Bebannya ini apa sih? Pasti ada beban sewa, beban gaji, listrik, air, telepon, dan lain-lainnya. Banyak. Kalau di sini itu ada beban gaji, sewa, listrik, air. Nah, kita lanjut ya. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada bulan November ini dari transaksi itu ada di tanggal berapa aja sih? Di tanggal 5 sama tanggal 8. Salah. Tanggal 8 sama tanggal 17 ya. Nah, tanggal 8 itu sebesar 2 juta, terus tanggal 17 sebesar 3 juta. Nah, pendapatan jasa itu ketika kita sebagai perusahaan sudah menyelesaikan kewajiban kita kepada pelanggan. Hanya sudah boleh eh, ditulis ya, dicatat sebagai pendapatan. Walaupun pembayarannya itu bisa secara kredit atau cash lunas ya. Di sini tanggal 17 itu kan dua-duanya dari DP 1 juta, dia bayar 1 juta, dia bayar 1 juta, ibaratnya itu sebagai DP, 10 juta sebagai utang. Itu tidak apa-apa, karena kita sudah menyelesaikan kewajiban kita. Itu boleh diakui sebagai pendapatan. Itu 2 juta tambah 3 juta berapa? 5 juta. Pendapatan biasanya pada bulan November sebesar 5 juta. Oke, beban-beban. Beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan air telepon itu ada transaksi, bisa dilihat sendiri. Dan masing-masing sebesar 800.000, 600.000, 300.000.
Jadi total bebannya itu 1.700.000. Nah, dari ini jadi mengalami laba atau rugi. Jelas kelihatan tanpa perlu dihitung pendapatan yang lebih tinggi daripada beban, pasti itu laba. Kelihatan 5 juta sama 1.700.000. Ya. Laba bersihnya sebesar 3.300.000. Pendapatan dikurangi dengan beban, jadi laba bersihnya sebesar 3.300.000. Lanjut, ini mungkin sederhana ya, mungkin mudah. Laporan baru gitu yang pasti untuk pendapatan dikurangi dengan beban. Oke, kita lanjut ya ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini transaksi yang terjadi pada modal, pada pemilik, investasi pemilik, penarikan modal pemilik, dan laba bersihnya. Nah, dalam perubahan modal itu, jangan lupa ya, semua harus tulis pokoknya itu wajib. Urutannya sama. Sama. Hanya yang berbeda tuh biasanya jenis laporannya itu apa. Itu yang biasanya sama. Nah, apa perubahan modal pada ini kan Salon Amanda ini baru buka pada 1 November. Nah, Nyonya Amanda ini menanamkan modalnya investasi. Investasi sebesar 25 juta. Ya kan? Pada tanggal 1 November, tulis investasi Nyonya Amanda itu 25 juta. Ditambah dengan laba bersihnya. Kenapa laba bersih? Karena ini kan masih perusahaan perseorangan. Nah, jadi laba atau rugi itu akan menjadi tanggungan dari pemilik. Jadi ketika laba, pemilik mendapatkan uh, imbal hasil, profit dari investasinya. Ketika rugi ya jadi dia juga harus menanggung kerugian dari hasil investasi tersebut. Jadi tidak dipungkiri bahwa usaha itu terkadang bisa rugi juga. Dan itu harus ditanggung oleh yang menanam modal. Menanam modal. Penanam modal atau pemiliknya. Ini karena perusahaan seorang masih ditanggung oleh pribadi tersendiri, individu, si Nyonya Amandanya sendiri. Jika perusahaannya udah go public atau dalam bentuk lembar saham, itu udah berbeda lagi perhitungannya. Masih hal sederhana seperti ini, teman-teman bisa cermati ya. Nah, laba bersihnya 3.300.000. Karena tadi udah dijelasin, uh, keuntungan dari perusahaan atau kerugian dari perusahaan akan dinikmati oleh pemiliknya. Jadi kalau laba, pemiliknya akan mendapatkan sebuah uh, profit dari hasil investasi. Ketika rugi ya dia harus menanggung itu dari sebuah investasi dia. Di sini jadi modalnya aman dan itu ditambah investasi awal tambah dengan laba bersihnya sebesar 28.300.000 dikurangi dengan prefer pengambilan modal oleh Nyonya Amanda sebesar 500.000. Nah, itu ada di transaksi ya pada tanggal 30 ya kalau nggak salah ya. Pengambilan apa? Pengambilan pengambilan modal oleh pemilik Nyonya Amanda sendiri itu disebut berikut. Jadi modal Nyonya Amanda di akhir bulan November pada tanggal 30 November itu sebesar 27.800.000. Oke, teman-teman bisa cermati di laporannya seperti ini, laporan perubahan modalnya. Kita lanjut ya ke neraca. Neraca itu mudah sebenarnya, hanya memindahkan. Kebanyakan neraca ini hanya memindahkan dari hasil-hasil perhitungan kita. Dari hasil-hasil perhitungan transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi cukup mudah, kita singkat saja di sini ya. Jangan lupa kopnya itu pasti harus wajib ditulis. Tidak boleh tidak ditulis. Nah,
Neraca itu dari persamaan dasar akuntansinya itu apa? Aktiva atau aset atau harta sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, liabilitas itu adalah utang, ekuitas itu adalah modal. Nah, jadi di sini nih ada garis tengah nih. Garis tengah eh, yang bold itu memisahkan, ibaratnya membandingkan. Aset itu sama, benar nggak sih sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas? Jika berbeda, berarti kan ada kesalahan perhitungan. Nah, itu harus dihitung ulang lagi dari awal kok. Ada salah perhitungan, tidak balance. Kita lihat ya asetnya. Asetnya itu ada apa aja sih di kas kas di kas ini kan ada 21.800.000 di sini di saldo akhirnya udah bulan November ya. 21.800.000 kita bawa ke dalam laporan posisi keuangan atau neraca tersebut. Terus di sini ada eh, piutang usaha tidak ada. Tidak ada piutang usaha, berarti tidak perlu dicatatkan. Terus ada apa lagi di aset atau aktiva? Ada perlengkapan sebesar 2.500.000. Terus ada apa lagi? Peralatan 5 juta. Jadi kita hanya perlu tulis itunya saja. Tidak perlu ditulis yang saldonya nol. Karena neraca itu mengimplementasikan, mengapa ya? eh, me- membuktikan sesuai dengan kenyataannya nggak sih? Nah, jadi nanti kita tahu kan, investor itu membutuhkan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu harus real sesuai dengan kenyataannya. Udah kita terus sesuai dengan kenyataannya saja. Bahwa kita tidak memiliki piutang di sini. Jadi tidak perlu dicatat. Kita memiliki kas, memiliki kapan, itu yang perlu dicatat. Karena ada saldonya. Ketika ada saldonya itu yang dicatat. Ketika tidak ada saldonya itu tidak apa-apa, tidak dicatat. Kalau dicatat juga tidak apa-apa, tidak dicatat juga tidak apa-apa. Tapi memberikan pencatatan yang baik itu tidak perlu dicatat. Jadi total asetnya itu sebesar 29.300.000. Nah, kita akan membandingkan nih sama nggak sih dengan hukum ya ibaratnya ya. Persamaan dasar akuntansinya itu dipakai dengan liabilitas kita baik. Kita lihat nih liabilitasnya berapa sih? Nah, liabilitasnya itu sebesar berapa nih? Kita coba lihat di persamaan akuntansinya. Di liabilitas itu ada utang usaha. Ada utang usaha itu sebesar 1.500.000. Berarti kita catat saja liabilitas utang usaha itu sebesar 1.500.000. Ditambah dengan ekuitas pemilik itu sebesar modalnya Amanda itu sebesar 27.800.000. 27.800.000 itu didapatkan dari perubahan modal. Kita ambil dari perubahan modal, jangan kita ambil dari persamaan akuntansinya. Kenapa? Walaupun sama, eh, laporan perubahan modal ini kan sudah kita hitung, masa kita tidak memanfaatkan. Nah, dari perhitungan itu dapat terlihat dong, dari perubahan modal itu ada apa aja sih, apa yang terjadi sih dalam perubahan modal. Oh, ada investasi pemilik. Oh, ada mengalami keuntungan, laba. Perusahaan itu mengalami keuntungan, laba. Terus, oh ada penarikan modal oleh pemiliknya. Jadi total akhir modal pemiliknya itu Amanda itu sebesar 27.800.000. Jadi ekuitasnya itu sebesar modalnya Amanda. Tidak ada ekuitas yang lain ya. Dan dalam transaksi ini tidak ada. Mungkin transaksi nanti selanjutnya bisa jadi ada. Jadi total liabilitas dan ekuitas atau sesuai dengan apa ya? Persamaannya itu liabilitas ditambah ekuitas sebesar 29.300.000. Nah, di sini tidak ada perhitungan gimana-gimana ya. Nah, kita hanya memindahkan sebenarnya, mengimplementasikan yang sesuai dengan kenyataannya saja. Nah, kita lanjut ya.
ke laporan arus. Laporan arus kas juga ya sama-sama, ya mudah kok. Mudah, masih mudah di bab ini. Jangan lupa kopnya itu wajib ditulis. Laporan arus kas. Itu yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi itu yang berkaitan dengan aktivitas operasi ya. Operasi itu ibaratnya apa ya? Sebuah usaha ya, sebuah usaha untuk menghasilkan pendapatan. Nah, menghasilkan pendapatan itu ada apa aja sih? Ada penerimaan kas dari pendapatan. Terus ada pengeluaran kas untuk beban-beban usaha. Itu perlu ditulis karena itu termasuk bagian dari aktivitas operasi. Nah, penerimaan kas dari pendapatan jasa. Eh itu sebesar berapa sih? 5 juta. Ya, kita kan udah tadi di mana? Eh laporan laba rugi kan ada pendapatan jasa itu kan sebesar 5 juta. Udah dijelasin di awal. Jadi tidak perlu kakak jelasin lagi. Karena sama eh, sama cara perhitungannya 2 juta tambah 3 juta itu. Dan penjelasannya juga sama. Jadi penerimaan kas dari pendapatan jasa operasi itu sebesar 5 juta. Nah, kenapa 5 juta? Mungkin temen eh, mungkin walaupun ada hutang ya, ada hutang masih ada piutang, itu kan kita udah menyelesaikan kewajiban kita, itu bisa kita terima sebagai penerimaan kas. Pada suatu saat nanti kan itu akan menjadi kas piutang ketika sudah dilunasi. Tapi kita udah boleh mengakui karena pendapatan itu ketika sudah kita melaksanakan kewajiban kita, menyelesaikan kewajiban kita, itu sudah dianggap dianggap pendapatan oleh perusahaan. Nah, pengeluaran kas untuk beban-beban usaha itu sebesar 1.700.000. Bebannya itu ada apa aja sih? Beban sewa, beban gaji, beban sewa, beban air, air, listrik, dan lain-lain. Itu jadi kas dari aktivitas operasi itu sebesar 3.300.000. Didapatkan dari 5 juta dikurangi dengan beban-bebannya. Nah, sekali lagi aktivitas operasi itu yang berkaitan dengan produk ya, untuk menghasilkan sebuah keuntungan dari usaha-usaha yang kita lakukan. Bisa bisa seperti penjualan, bisa jadi tadi beban beban iklan itu termasuk beban nantinya, ada beban iklan, ada beban pemasaran sebagainya itu termasuk aktivitas operasi. Itu masih di bab selanjutnya nanti. Tapi kakak kasih tahu aja sedikit-sedikit itu. Itu harus kas dari aktivitas investasi itu yang berkaitan dengan investasi. Nah, investasi ini apa sih? Investasi ini bukan investasi oleh pemilik ya, berbeda lagi. Aktivitas investasi ini yang berkaitan dengan perusahaan. Jadi perusahaan membeli sesuatu, bukan investasi pemilik. Aktivitas investasi pemilik modal atau pemilik perusahaan, bukan. Ini arus kas dari aktivitas investasi eh, perusahaan. Nah, investasi perusahaan ini apa sih? Perusahaan itu pasti akan membeli eh, barang-barang yang menunjang operasional. Itu dibaratkan investasi. Atau teman-teman sering dengar inventaris. Nah, seperti itulah. Investasi inventaris perusahaan. Nah, investasi perusahaan itu ada apa sih? Apa aja sih investasinya? Dia membeli apa sih? Membeli peralatan sebesar 5 juta pada transaksi tanggal berapa itu? 2 ya peralatan. 5 juta. Terus ada eh, pembayaran utang usaha. Nah, kenapa ada pembayaran utang usaha? Padahal kan aktivitas investasi. Kakak bilang kan yang berkaitan dengan pembelian ya. Itu bisa pembelian alat, peralatan, perlengkapan,
atau kendaraan. Nah, itu kan investasi ya. Nah, di sini pembayaran utang usaha karena kan kita ada pembelian perlengkapan. Sebesar berapa sih pembelian perlengkapan itu? 2.500.000. Nah, kenapa hanya 1 juta? Karena kan ada pembayaran tuh dalam aktivitas perlengkapan. Kan itu hutang. Kita mengutang. Ada pembayaran sebesar 1 juta pada tanggal berapa sih 1 juta itu? Dan kita lihat transaksinya tanggal berapa tadi? 25 juta. Nah, aktivitas investasi ini yang kita mencatatnya itu yang kita beli secara lunas, sudah dibayar secara lunas. Dan itu adalah hak milik kita. Kayak peralatan itu kan kita bayar lunas itu udah hak milik perusahaan. Perusahaan ya. Nah, sedangkan perlengkapannya itu belum menjadi hak milik perusahaan. Karena kita masih hutang. Walaupun kita sudah menggunakan ya. Menggunakan, mungkin sudah menggunakan semuanya secara habis mungkin pada bulan November ini. Tetapi itu belum hak menjadi milik kita, investasi kita. Karena kita hanya baru membayar 1 juta itu. 1 juta itu yang kita tulis sebagai investasinya. 1 juta setengah, 1.500.000-nya belum kita anggap sebagai investasi. Nah, jika 1,5 jutanya itu sudah kita bayar, itu akan menjadi hak dari investasi kita. Jadi, barang itu sudah menjadi hak milik kita. Sedangkan perlengkapan itu belum menjadi milik kita, karena kita masih hutang. Walaupun kita sudah menggunakan secara habis perlengkapan itu. Kita teman-teman dan teman-teman bisa pahami ya. Ya masih hutang. Sama misalnya peralatannya itu juga hutang, misalnya kita beli 5 juta, tapi kita masih hutang, kita melakukan hutang nih, hutang. Berarti kita udah bayar 2.500.000. Kita tulis juga 2.500.000, jangan kita tulis 5 juta seperti itu. Nah, di situ kas dari aktivitas investasi. Itu sebesar eh, minus ya, minus 6 juta. Karena kan aktivitas investasi ini melakukan pembelian ya, mengurangi kas. Nah, mengurangi kas. Jadi laporan arus kas ini yang berkaitan dengan kas ya. Semuanya ini kan berkaitan dengan kas. Jadi kita pembayaran usaha itu yang berkaitan dengan kas. Nah, peralatan juga berkaitan dengan kas. Nah, jadi dari jelaskan aktivitas investasi itu yang berkaitan dengan kita membayar hutang itu atas perlengkapannya. Nah, karena apa? Karena tadi bukan 2.500.000 karena kita belum membayarkan dan itu belum menjadi hak sepenuhnya punya kita juga. Yang menjadi hak sepenuhnya punya kita itu hanya baru 1 jutanya. Dan kita sudah membayar. Itu cara singkatnya ya. Terus arus kas dari aktivitas pendapatan. Pendapatan. Pendapatan ini pasti ada pendapatan. Pendapatan ini dimasuk pendapatan pendanaan. Pendanaan ini didapatkan dari mana sih? Pasti dari investasi milik. Itu pasti atau pendanaan itu ya modal mana lagi mungkin. Ini pemiliknya cuma satu, kok misalnya pemiliknya ada dua, tiga, nanti berbeda lagi perhitungannya. Harus kas dari aktivitas pendanaan. Kenapa? Karena akan ada kas nih, karena kan pemiliknya menanamkan modal nih sebesar 25 juta. Itu kan mengalami ada penerimaan kas karena menanamkan modal. Jadi kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Nah, dari aktivitas pendanaan itu ada pengambilan modal pemilik, rival pemilik sebesar 500. Jadi yang berkaitan dengan arus kas, di sini semuanya dicatat. Tidak ada yang tidak dicatat. Benar kan? Benar nggak? 25 juta kita lihat. 5 juta kita catat. Terus 2 juta sudah kita catat. 1 juta juga sudah kita catat. 1.700.000 juga sudah. 1 juta juga sudah. 2 juta sudah, juga sudah. 2 juta ini apa sih? 2 juta tanggal 27. Lunasan piutang. Nah, piutang kan. Pada yang tadi pada 17.
itu juga udah dijatuhkan sebagai pendapatan. 27.300.500 maksudnya 500. Jadi di sini semua yang berkaitan dengan arus kas. Jadi kenaikan besi kasnya itu 21.800. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Karena gas besi dari operasinya itu 3.300.000, terus kas dari aktivitas investasinya itu mengurangi kas 6 juta karena ada pembelian investasi. Terus arus kas dari aktivitas pendanaannya itu 24.500.000. Misalnya kalau kakak di sini ada salah informasi dalam penjelasan, nanti teman-teman bertanya ya, atau penjelasan kakak yang membingungkan, bertanya ya. Kita sama-sama belajar, kakak juga sama-sama belajar, karena walaupun kakak dalam bidang akuntansi, tetap pembelajaran ini udah lama kakak dapatkan dalam hal kuliah, udah dari semester 1. Jadi sudah berapa tahun ya? Sudah 3 tahun yang lalu. Dan udah lama tidak dipelajarinya lagi, karena dalam perkuliahan ya itu selalu naik jenjang tingkatan kesulitan dalam hal pembelajaran. Jadi tidak mungkin akan diulangi. Mungkin sedikit lupa-lupa informasi itu disampaikan saja. Mungkin teman-teman bingung gitu. Mungkin ada atau informasi yang berbeda dengan Bu Litwina, teman-teman bisa sampaikan. Jadi kita sama-sama belajar aja sih. Terus kas di awal periodenya ini 0. Kenapa? Karena ini kan perusahaan masih baru. Kecuali perusahaannya ini udah bulan kedua ya. Bulan kedua. Ya kan ini masih baru bulan pertama. Jadi belum ada kas di awal periode. Jika sudah ada, nah nanti seperti penjelasan ini loh, seperti penjelasan yang sebelumnya, yang saldo awal, saldo akhir. Misalnya seperti ini, 21.300.000 ini. Nah, di sini terus ada transaksi minus 1 juta, 20.300. Nah, yang mana yang awal? Yang awal tanggal 25, 21.300. Mana yang akhir tanggal 25 itu? 20.300. 20.300. Sehingga kas di akhir periodenya itu 21.800. Nah, jika ini udah misalnya bulan Desember, berarti kas di awal periodenya itu berapa sih? Nah, 21.800 karena kas di awal periodenya. Nanti dibawa dari kas di akhir periode November ini akan dibawa ke kas di awal periode bulan Desember. Sama kayak ini kan. Jadi itu, cuma bedanya bulannya saja. Ini kan tanggal. Oke, teman-teman, mungkin bisa dipahami penjelasan ini. Jika bingung, bertanya. Jika tidak bingung, berarti teman-teman udah bisa menyimak dengan baik. Oke, sekian presentasi dari Kak. Misalnya ada ingin ditanyakan, bisa langsung WA, bisa langsung ketanyain ke Dinda. Nanti Dinda bisa tanya ke kakak, atau teman-teman bisa minta nomor kakak ke Dinda. Oke? Mungkin teman-teman udah dikasih soal ya sama Bu Litwina yang baru ya. Mungkin teman-teman bisa kerjakan, atau teman-teman bisa kerjakan juga soal yang punya kakak ini. Kakak udah buat juga nih. Nah, udah buat eh, juga hasilnya, tapi nanti kakak kirim kunci jawaban yang punya soal kakak ya. Oke, sekian presentasi dari kakak. Misalnya ada salah kata dalam pengucapan atau kurang jelas, bisa tanya. Atau ada yang bingung juga bisa tanya. Oke, sekian dan terima kasih.